Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang tema manusia makhluk pribadi. Pada subtemanya yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, namun sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam tentang materi ini, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang akan kita capai dari pelajaran hari ini. Nah, kita akan lihat bersama tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mampu mengucap syukur pada Tuhan yang menciptakan dirinya sebagai perempuan dan laki-laki. Yang kedua, menemukan kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri. Yang ketiga, memahami diri sebagai pribadi yang unik. Dan yang keempat, memahami diri sebagai pribadi yang saling melengkapi antara perempuan dan laki-laki. Nah, anak-anak sekalian, dari materi yang hari ini kita akan pelajari, temanya menunjukkan bahwa kita hari ini akan belajar tentang kesetaraan, setaranya laki-laki dan perempuan. Tapi kita lihat faktanya di dalam kehidupan masyarakat itu, apakah laki-laki dan perempuan ini setara, sederajat atau tidak. Nah, di dalam masyarakat ada budaya yang mengkondisikan perempuan itu sebagai seseorang yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Maka dari sejak dini dia mulai diajarkan untuk bekerja, menyelesaikan pekerjaan di dalam rumah. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu dia dianggap sebagai kepala rumah tangga. Dan sejak dini dia sudah diistimewakan. Dia hanya boleh mengerjakan pekerjaan rumah tangga apabila ada hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan bantuannya. Tetapi kalau tidak, maka dia dibiarkan untuk bermain sepuasnya, kemana saja sepuasnya. Hal-hal kecil seperti ini merupakan proses pembelajaran, apalagi yang diajarkan sejak dini. Nah, pelajaran-pelajaran itulah yang akan dia bawa sampai ke dalam kehidupan remaja, bahkan sampai dewasa. Ketika dewasa, si pria akan menganggap dirinya tidak pantas untuk mengerjakan pekerjaan di dalam rumah. Dan sebaliknya wanita, karena sudah diajarkan sejak dini juga bahwa dia ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, maka dia juga merasa bahwa itu semua merupakan tanggung jawabnya. Kehidupan itu akan terus-menerus berlanjut seiring berjalannya waktu. Tanpa disadari bahwa memasuki dunia saat ini di mana banyak perempuan yang sudah mulai melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan di luar rumah tangga. Tak jarang ditemukan adanya pertikaian
adanya percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga yang hanya meributkan tentang masalah-masalah pekerjaan di dalam rumah tangga. Perempuan dia mulai melawan, dan laki-laki dengan doktrin yang telah diajarkan sejak dini bahwa dia itu kepala rumah tangga, dia tidak mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga, dia juga akan memegang teguh pernyataan itu. Akhirnya timbullah pertikaian. Nah, ketika adanya seseorang perempuan yang mulai melawan, maka akan menimbulkan sebuah stigma yang ditujukan oleh seorang perempuan. Kenapa muncul sebuah stigma? Karena sejak dulu hingga saat ini, pandangan tentang posisi perempuan berada di bawah naungan laki-laki itu sudah ada dan sudah berkembang, bahkan sudah dipegang teguh, bahkan menjadi adat kebiasaan. Sehingga ketika perempuan mampu berperan dalam mengambil peran seorang laki-laki, mampu mengekspresikan kemampuan dalam dirinya, tapi semua itu akan terhalang karena adat dan budaya tersebut. Perempuan akan dianggap melanggar budaya patriarki. Nah, padahal pada dasarnya manusia baik, perempuan maupun laki-laki itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia adalah sama dan sederajat. Hal itu jelas terdapat di dalam Alkitab pada kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Tak hanya dalam Alkitab, ajaran itu juga ada dalam ajaran Gereja Katolik dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 372. Manusia baik laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan untuk saling menjaga, melindungi, tolong-menolong, dan saling melengkapi. Tak dapat dipungkiri bahwa dua hal yang melekat dalam pribadi manusia adalah kelebihan dan kekurangan itu sebenarnya mau menegaskan bahwa seorang perempuan dan laki-laki saling diciptakan untuk kelebihan yang ada dalam diri mereka gunakan untuk berbagi, dan kekurangan yang ada dalam diri juga mereka digunakan untuk saling melengkapi. Jadi kelebihan dan kekurangan itu diciptakan dalam diri manusia supaya manusia itu saling berhubungan, saling menolong, saling melindungi, saling menjaga, dan saling melengkapi. Nah, laki-laki dan perempuan itu diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi dan menjadi pasangan di dalam hidupnya. Karena jika hanya pria atau wanita saja, maka tidak lengkap. Karena dalam kitab suci Kejadian 2 ayat 18, Allah sendiri berkata dan menegaskan di situ bahwa tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sama halnya dengan dalam ajaran gereja Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373 disebutkan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain, bukan seakan-akan dalam sebutan itu mau mengatakan bahwa
Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain, karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi, atau yang mana dikatakan bahwa seorang perempuan diciptakan oleh Allah dari tulangnya laki-laki. Nah, sekian untuk video pembelajaran hari ini. Setelah ini diharapkan untuk mengikuti diskusi kelompok melalui pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD yang telah disediakan oleh guru. Selanjutnya, terima kasih karena sudah menyaksikan video ini dan semoga video ini bermanfaat. Tuhan memberkati.